Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Isma Juliandini dari 3CPG PAUD. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang jalur belajar mengajar untuk jumlah, hubungan, dan operasi. Nah, untuk sub yang akan dibawakan di sini yaitu tentang inti nomor. Sebelum kita menuju ke penjelasan langkah-langkah dalam inti angka, nah, alangkah baiknya teman-teman harus mengetahui bahwa metode pengajaran matematika yang diberikan kepada anak di bawah usia 7 tahun sebaiknya menggunakan contoh yang konkret. Nah, misalnya di sini, ketika kita menjelaskan tentang angka 5, bisa kita tambahkan dengan media seperti benda-benda. Nah, kita sediakan misalnya 5 buah apel. Kemudian kita jelaskan seperti apa cara penghitungan buah tersebut kepada anak, sehingga anak akan mampu memahami apa yang kita sampaikan mengenai matematika. Dan hal ini pun tidak akan menjadikan suatu ketakutan kepada anak bahwa matematika itu merupakan pelajaran yang sulit, tetapi anak akan lebih berpikir bahwa belajar matematika itu sangat mengasyikan. Nah, kita lanjut saja ke langkah-langkah yang ada pada inti angka. Nah, yang pertama ada langkah 1, yaitu untuk anak usia 2-3 tahun. Kemudian langkah kedua, untuk anak usia 4 atau pre-kindergarten. Langkah ketiga, untuk anak usia 5 atau taman kanak-kanak. Dan terakhir, ada langkah keempat untuk anak kelas 1. Untuk penyampaian materi ini, saya hanya akan menjelaskan pada langkah 3 dan langkah keempat saja. Karena untuk langkah 1 dan langkah 2 itu sudah disampaikan di video sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk langkah yang ketiga, di sini untuk usia 5 tahun, yang pertama ada kardinalitas. Nah, untuk kardinalitas di sini, yaitu memperluas substitusi konseptual ke grup visual baru, yaitu grup puluhan. Dapat melihat 10 di setiap nomor remaja. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Di sini, untuk langkah 3 merupakan langkah lanjutan dari tahap usia 4 tahun, yaitu pada langkah kedua, di mana konsep yang sebelumnya sudah disampaikan kepada anak tentang angka remaja atau nomor remaja di sini, yaitu anak bisa mengetahui jika ada dua angka yang berdekatan, seperti ditulis dalam contoh 18 sama dengan 10 tambah 8. Maka anak akan paham bahwa satu dari nomor 18 ini adalah angka puluhan, sedangkan untuk 8-nya di sini adalah angka satuan. Kemudian yang kedua ada daftar kata angka. Nah, di sini penggunaan pola dekade untuk menghitung hingga angka ke-100. Maksudnya bahwa anak pada usia 5 tahun di sini mampu berhitung hingga angka 100 dengan menggunakan pola dekade atau puluhan. Nah, misal anak mampu menghitung 10, kemudian selanjutnya 20, 30, 40, hingga 100. Nah, dalam tahap ini, anak sudah mengenal angka-angka sampai angka 100, tetapi dalam hitungan dekade atau per 10. Kemudian untuk korespondensi, yaitu terus memperluas korespondensi yang akurat ke set yang lebih besar. Nah, di sini anak akan memahami antara angka 1 dengan angka 1 yang lainnya, hubungan dari setiap angka. Misalnya, di sini ketika anak akan mempelajari antara hubungan satu angka dengan kelompok angka lainnya, maka anak akan mengetahui bahwa angka tersebut adalah bagian dari kelompok angka yang sudah kita berikan kelompoknya. Kemudian untuk simbol angka tertulis, di sini anak mulai mengkoordinasikan pengetahuan simbol 1 hingga 9 untuk menulis angka remaja atau menulis angka puluhan. Misalnya, anak
menggabungkan angka 2 dengan angka 3 dengan pemahaman bahwa 2 di sini adalah puluhan dan 3 adalah angka satuan. Sehingga dalam penulisan simbol angka tertulis untuk menulis 23 bukan lagi ditulis dengan angka 20 atau 2 dan 0, kemudian disambung dengan 3. Tetapi anak sudah mulai paham bahwa penulisan angka 23 itu bisa ditulis dengan angka 2 dan angka 3 saja. Untuk selanjutnya yaitu langkah keempat atau anak kelas 1. Nah, yang pertama ada kardinalitas. Dalam tahap ini, anak menghubungkan pola dalam daftar angka ke 100 dengan jumlah puluhan. Jadi, dalam tahap kardinalitas di sini misalnya ada angka 68. Nah, untuk angka 6 di sini, anak bisa melihat dengan angka 60 secara langsung atau 6 dan 0, atau bahkan anak bisa langsung paham mengenai angka 6 tersebut adalah puluhan. Kemudian di depannya ada angka 8. Nah, konsep di sini, anak bisa mengetahui bahwa 0 yang ada pada angka 60 di sini termasuk ke dalam penulisan 68 di sini. Hanya saja penulisannya disamarkan sehingga yang lebih timbul atau dominan di sini adalah angka 8-nya. Sehingga untuk mengetahui angka 60 dan 8 ini bisa dikatakan 68 tetapi penulisannya 6 dan 8, anak sudah bisa mengetahui konsep tersebut. Kemudian yang kedua ada daftar kata nomor. Nah, di sini anak sudah dapat menghitung kelompok puluhan atau dengan pola dekade. Ya, jelas di sini untuk anak kelas 1 biasanya mereka sudah bisa menerapkan pola dekade seperti 10, 20, 30 hingga angka 100 ataupun penghitungan angka puluhan dengan angka yang berbeda, misalnya 23, 24, 25, 26, 27 dan sebagainya hingga ke angka 100. Kemudian untuk korespondensi di sini anak mulai memperluas penghitungan dari unit tunggal ke puluhan. Ya, di sini anak sudah mulai menghitung mulai dari angka 1 hingga angka 99 dan mereka juga memahami konsep dari penulisan angka tersebut. Nah, yang terakhir ada simbol angka tertulis. Di sini anak memperluas bacaan dan penulisan ke semua angka 2 digit 1 hingga 99. Contohnya misalnya ada penulisan angka 12, kemudian 36, atau bahkan 78. Untuk angka 12 di sini, anak mulai paham bahwa 1 dari angka 12 ini adalah angka 10. Namun untuk 0-nya disamarkan. Atau anak bisa langsung paham bahwa 1 di sini adalah angka puluhan. Begitupun untuk nilai-nilai angka 2 digit seterusnya, anak sudah mampu membaca simbol angka tertulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.